Bagaimana Pak Ketua? Prof. Ucok sudah siap? Oh iya, baik. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat senusantara. Mohon izin, saya Rahmawati Polontalo dari SMK Negeri 1 Gorontalo. Insya Allah akan memandu webinar yang digagas oleh IGI Provinsi Gorontalo dengan narasumber Pak Profesor Insinyur Jainal Arifin Hasibuan. Untuk informasi awal Bapak Ibu, webinar kita kali ini menggunakan platform Webex Meeting. Keterbatasannya Bapak Ibu, partisipan yang berada dalam room meeting itu bisa mengaktifkan mikrofonnya secara mandiri. Jadi mohon ketika pemateri sedang memaparkan, partisipan mohon tidak mengaktifkan mikrofon agar materi kita menyampaikan dengan mulus. Baik Bapak Ibu, sebentar saya share screen untuk CV pemateri kita hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga webinar hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu senusantara dan beroleh berkah. Sebelumnya saya informasikan narasumber hebat kita hari ini adalah Bapak Profesor Jainal Arifin Hasibuan PhD. Beliau guru besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Sangat banyak dan padat aktivitas beliau. Ada beberapa poin yang saya beliau anggota Badan Standar Nasional Pendidikan. Beliau juga Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika Aptikom, Ketua Bidang Pengembangan Ikatan Profesi Komputer dan Informatika, dan Ketua Umum Forum Perpustakaan Digital Indonesia. Bapak Ibu, tema kita pada webinar pagi ini adalah strategi pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bersama, penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia membuat banyak sekolah menghentikan proses pembelajaran tatap muka. Sebagai gantinya, pembelajaran dilakukan secara daring, yaitu pembelajaran jarak jauh atau remote learning. Penerapan pembelajaran daring menuntut kesiapan berbagai pihak, termasuk guru, siswa, dan fasilitas teknologi yang mumpuni. Nah, bagaimana strategi pembelajaran daring dapat dilakukan dengan efektif? Mari kita simak pemaparan narasumber hebat, yaitu Profesor Insinyur Jainal Arifin Hasibuan PhD. Kepada beliau saya persilakan. Berapa untuk ya.
Kepada Bapak Prof, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Izin saya akan memaparkan beberapa slide sebelum kita diskusi nantinya. Jadi saya akan coba tampilkan. Mudah-mudahan bisa. Oke. Apakah Bapak Ibu bisa melihat slide saya? Apakah Bapak Ibu bisa melihat slide saya? Bisa Bapak, bisa. Oke, baik. Insya Allah saya akan presentasikan 2-3 slide untuk strategi pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19. Nah, seperti di slide pertama ini kita lihat, ya, COVID ini memang membawa musibah, tapi di balik itu juga ada hikmahnya. Ya, COVID ini menyatukan secara konkret kita, tidak hanya di keluarga kita, tapi juga di tetangga kita, di masyarakat kita, di bangsa kita, dan di internasional. Ya, jadi kita itu terbukti di sini tersambung melalui COVID. Lihat aja seluruh dunia, ya, tidak ada yang luput dari musibah COVID ini. Oleh karena itu kita ambil hikmah di balik ini, bagaimana kita supaya bisa mengoptimalkan, memanfaatkan keterhubungan kita satu sama lain itu untuk hal-hal yang bermanfaat, yang positif. Nah, langsung kita masuk ke bidang kita, pendidikan. Seperti kita lihat di dalam slide ini, bahwa kita belajar itu selama ini ada di kuadran pertama. Tempatnya sama, waktunya sama. Ya. Padahal ada moda-moda pembelajaran yang perlu kita bangkitkan atau perlu kita sediakan, di mana yang mungkin saja pada kuadran 1 tadi dia tidak bisa ikut, tapi dia bisa ikut di kuadran 2, 3, dan 4. Ya. Intinya dengan 4 kuadran ini, tidak ada satupun anak bangsa ini yang tidak bisa belajar. Waktunya sama, tempatnya berbeda, waktunya berbeda, dan seterusnya. Nah, wabah COVID ini kita dipaksa sebenarnya untuk menyediakan keempat modal 3 dan 4. Ya, kalau di kelas kuadran 1 sekarang ini kita dilarang untuk sementara untuk menghindarkan physical distance atau social distance. Nah, oleh karena itu kita pakai cakupan belajar yang kuadran kedua, tempat sama, waktu berbeda, atau waktunya sama seperti kita sekarang ini, lokasinya berbeda, itu di kuadran ketiga. Atau ada yang tidak bisa ikut sekarang ini, dia ada di Papua misalnya, dia masuk ke kuadran 4. Waktunya berbeda, lokasinya berbeda. Ya, jadi tidak ada yang tidak bisa belajar. Intinya begitu. Nah, artinya apa? Kita harus dukung ini semua agar pembelajaran tersebut tidak terhenti. Ya, kalaupun kita misalnya tidak bisa melaksanakannya, jangan kita menghalangi orang untuk belajar di 4 kuadran ini. Ya, karena kalau kita belajar berhenti, pertama kita akan tertinggal, ya, kita akan tertinggal untuk maju. Ya, kedua, kita pun akan semakin istilahnya itu tuh tidak bisa berkompetisi, ya, dengan masyarakat dunia nantinya, begitu. Karena orang lain belajar, kitanya tidak belajar. Nah, di samping itu juga kita harus sadar betul bahwa yang kita ajar itu adalah generasi Z namanya. Generasi yang waktu dia lahir itu sudah digital.
ya born digital namanya. Kalau kayak saya begini nih imigran, kalau misalnya kayak Pak Irfan misalnya itu generasi Y mungkin ya, tapi tetap dia masih pendatang di dunia digital. Yang lahir di dunia digital itu yang lahir tahun 2000 ke atas. Nah, mereka inilah yang harus kita ajar agar bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Bukan untuk diri kita sebagai guru, tapi kita pikirkan bagaimana supaya generasi Z ini nanti ke depan di lingkungannya. Ya, jadi kita benar-benar memikirkan murid kita, bukan diri kita. Nah, apa cakupan konten belajar online? Ini yang sering juga dipertanyakan orang. Cakupannya itu konten belajar online atau daring sama dengan cakupan konten belajar tradisional, ya. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangin. Ya, kebanyakan kita kira-kira istilahnya itu tuh euforia terhadap webinar begini. Ya, guru-guru ngasih tugas banyak-banyak kepada siswanya, stres siswanya, jangan. Jadi, bagaimana kita mengajarkan per minggu sesuai dengan silabus RPP kita, materinya itulah yang kita ajarkan. Ya, nggak boleh lebih. Nah, cara mengajar belajar online pun sama dengan cara belajar tradisional. Tetapi, nah bedanya hanya medianya. Kalau belajar tradisional kita tatap langsung, sedangkan kalau medianya di online kita dijaga dengan jarak waktu. Jadi malah waktunya bisa lebih banyak. Tidak harus online terus. Karena kalau online terus seperti ini pun kasihan siswa kita. Cepat itu kuota pulsanya akan habis. Ya, ingat itu. Ini mahal ini, Webex begini gitu ya. Cuman kita karena untuk tujuannya seminar nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mengajar, dirancang saja. Mungkin dalam satu semester, 16 minggu, ya berapa kali tatap mukanya. Dan jangan lama-lama. Karena itu yang kita sebut dengan sinkronus. Ada lagi nanti asinkronusnya, yaitu misalnya rekaman materi ini kita letakkan di YouTube, kita letakkan di berbagai media massa, ya, sosial media dan sebagainya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang paling penting, tadi udah saya singgung di poin pertama, beban belajar online ini sama dengan beban belajar tradisional, ya. Guru-gurunya jangan stres saja. Ya, nggak ada yang kita kejar. Ya, yang penting di sini kita harus percaya, trust, ya, dengan ajakan kita, dengan himbauan kita, dengan persuasif kita kepada siswa, ya, apalagi dia ada orang tuanya di rumah, dia itu belajar secara mandiri. Yang tadinya belajar sama-sama di kelas, sekarang kita harus percaya dia itu belajar mandiri, ya, nggak usah curiga, nggak boleh kita curiga, nggak boleh kita berburuk sangka, ya, karena itu bisikan setan itu kalau berburuk sangka. Yakin saja bahwa siswa itu tuh memang belajar di rumah, kasih tugas yang sesuai dengan bebannya, berikan feedback, ya, justru kalau orang tuanya ikut belajar, bagus, ya, inilah pertama kali sudah sekian puluh tahun kita, ya, jarang sekali orang tua ikut memandu atau mendampingi anak